Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Melandri dengan NIM 1046155. Saya akan menjelaskan perkembangan sistem dan lembaga pendidikan zaman Jepang. Latar belakang pendidikan masa Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942, kemudian berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana tanggal itu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia telah dibacakan. Sebelumnya, pada Maret 1942, kekalahan Belanda oleh Jepang membuat Jepang mengambil hak alih kuasa atas Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap masyarakat Indonesia yang sebelumnya Indonesia berada pada kekuasaan kolonial Belanda, diganti dengan kekuasaan Jepang. Kemudian Jepang mengalihkan sistem kekuasaan dan sistem pendidikan Indonesia. Pada masa pendidikan Belanda, bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Dan saat Belanda sudah ditaklukkan oleh Jepang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Jepang menjadi bahasa yang kedua. Tujuan pendidikan yang diterapkan Jepang adalah untuk memperbudak murid-murid Indonesia dalam pemiliteran Jepang. Pendidikan Jepang yang diterapkan di Indonesia adalah pendidikan yang dijiwai oleh semangat untuk militer Jepang. Pendidikan militer diawali dengan perubahan terhadap pendidikan di Indonesia, di mana pada masa kolonial Belanda, pendidikan bersifat dualisme, telah lama melekat pada sistem penyelenggaraan dan sistem yang berlapis-lapis. Kemudian digantikan dengan sistem pendidikan yang lebih sederhana. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan juga terkesan eksklusif dan hanya dapat diakses oleh golongan tertentu saja, yaitu golongan priayi dan orang-orang keturunan Belanda sendiri. Dan kemudian dilebur bersama sekolah partikuler dengan tujuan untuk meniadakan kastanisasi atau sifat eksklusif sekolah-sekolah pemerintah, itu yang berakibat banyaknya sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah partikuler tutup dan tidak diakui keberadaannya. Namun pada masa Jepang, sekolah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang eksklusif dan diperuntukkan hanya untuk kalangan tertentu saja. Sebelumnya dibuka secara umum dan dinyatakan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bagi Jepang, pendidikan sekolah bukan merupakan prioritas utama, meskipun menjadi hal yang cukup penting. Tetapi prioritas pemerintahan militer Jepang adalah dalam sektor pemerintahan, propaganda, dan pendidikan sosial. Introduksi pendidikan Jepang ke Indonesia. Berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda membuat penduduk Jepang berkuasa dengan melakukan perubahan sistem pendidikan yang sebelumnya kepada sistem pendidikan Jepang. Pada masa awal Jepang, tidak ada sekolah yang diperkenalkan dibuka kembali karena adanya kesulitan yang harus dipersiapkan, yaitu mengenai guru, sebab pada masa Hindia Belanda guru-guru tidak ada, terutama untuk tingkat menengah atas. Buku pelajaran sebelumnya berbahasa Belanda pada masa ini dihapuskan, dan pada saat itu memunculkan kesulitan bagi bangsa Indonesia. Namun bangsa Indonesia melengkapi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi juga Jepang juga mendorong bangsa Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang. Hal inilah yang membuat Jepang membuka sekolah dengan pelajaran bahasa Jepang dengan nama sekolah yang disebut Nippongo Gakko. Selain itu, ada pula pendidikan yang disebut Hako Ichiu yang mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dengan bangsa Indonesia dalam rangka pencapaian kemakmuran bangsa Asia Timur Raya. Usaha mendoktrinisasi masyarakat Indonesia dengan landasan Hako Ichiu atau persaudaraan universal untuk kepentingan peperangan telah membawa perubahan besar pada struktur pemerintahan dalam segala aspek yang terkait dengan kondisi sosial, budaya, dan pendidikan. Namun sebaliknya, hal Jepang membuat Indonesia menjadi miskin dan menderita demi kepentingan perang Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan kurang teratur. Jumlah sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah kejurusan. Hal ini mengakibatkan makin bertambahnya orang-orang yang buta huruf. Pendidikan di sekolah dasar disergamkan menjadi 6 tahun. Hal ini untuk memudahkan pengawasan baik dalam hal isi maupun penyelenggaraannya. Tetapi dengan adanya kesederhanaan sistem pendidikan dan menghilangkan dualisme pendidikan Jepang mendapatkan dua keuntungan sekaligus dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereka tidak perlu meneruskan sistem pendidikan masa kolonial Belanda yang rumit dan memerlukan kontrol yang ketat dari pemerintahan karena penyelenggaraan pendidikan yang berlapis-lapis.
Yang kedua yaitu dihapuskannya dualisme pendidikan, mendukung propaganda Jepang dalam rangka mengambil simpati masyarakat, bahwa tidak adanya pelapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan membuat semua warga Indonesia menjadi mengerti akan pentingnya sebuah pendidikan. Sistem pendidikan Jepang yang telah diterapkan di Indonesia. Keberadaan Jepang di Indonesia juga memberikan perubahan pada sekolah yang sebelumnya ada penggolongan sekolah bangsa maupun menurut status sosial dihapuskan, sehingga dengan demikian terdapat integrasi terhadap macam-macam sekolah yang sejenis. Sejak masa Jepang, bahasa dan istilah-istilah mulai digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Pada masa ini, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yaitu sekolah dasar. Selama 6 tahun, Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi dan juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa ditutup. Sistem pendidikan atau persekolahan pada masa kedudukan Jepang adalah yang pertama yaitu pendidikan dasar. Lama pendidikan selama 6 tahun. Guru pada masa Jepang. Guru pada masa Jepang sudah dipersiapkan dan mengalami perubahan serta perkembangan dari masa kolonial Belanda. Jepang melakukan kegiatan pembekalan untuk guru dalam rangka menyamarkan persepsi dan suksesnya propaganda Jepang. Adapun propaganda Jepang yang dilaksanakan pada masa Jepang yaitu yang pertama, pelatihan bagi para guru usaha. Penanaman ideologi Hako melalui sekolah-sekolah dimulai dengan mengadakan pelatihan bagi para guru, karena para guru ini bertugas sebagai penyebar ideologi tersebut. Yang kedua, pelatihan jasmani merupakan pelatihan kemiliteran, mengisi aktivitas keseharian para murid. Yang ketiga, untuk menanamkan semangat Jepang. Yang keempat, agar bahasa Jepang lebih populer, diadakan ujian bahasa Jepang bagi para guru dan pegawai. Bukan hanya sistem pendidikan yang berubah, tetapi juga isi pengajaran yang diberikan pemerintahan Jepang mengalami perubahan. Pengajaran sebagai alat propaganda mengharuskan murid-murid kerja bakti dengan membersihkan bengkel, asrama, membuat bahan-bahan untuk kepentingan pertahanan, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.